kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bincang Kapuas. Kita masih bersama dengan Mas Hervin, pemenang dari Hibah Karya 2013 asal Kota Pontianak. Dan silakan bagi Anda di 0561 583 950. Nah, Mas Hervin, ini kan tadi ada dari 300-an peserta, kemudian disaring 100 dan jadi 11. Anda salah satu di dalamnya. Apa sih yang dinilai oleh para dewan juri sehingga membuat 11 orang ini menjadi pemenang? Yang ingin mereka capai sih sepertinya bagaimana itu arsip-arsip mereka kan tentang budaya Nusantara itu digunakan oleh publik kan, karena arsip tuh banyak nyimpan ini sih bukti-bukti sejarah itu kan. Jadi mereka ingin mendorong publik untuk membaca arsip kan. Setelah membaca arsip, mereka juga ingin mendorong publik untuk mengembangkan idenya dari melihat arsip. Dari arsip untuk perkembangan ide kan ada penambahan untuk khazanah budaya Indonesia. Jadi semakin banyak arsip-arsip terkumpul tentang budaya kita kan. Akibat arsip kita banyak kan, berdampak ke kemajuan di budaya kita juga kan. Nah, jadi juri pasti melihat awalnya ataupun poin besarnya ialah judulnya, Mas. Iya. Atau ada hal lain yang menjadi poin-poin penting? Kalau itu sih saya tergantung kurang juri ya. Jadi salah satunya ide judul ini ya. Oke. Nah, Mas, ini kan kapan kita pengen tahu dulu nih, kapan Anda mengirimkan proposal dan berapa lama proses Anda membuat karya dari judul Landscape Musik Tionghoa Pontianak ini? Kalau program ini kalau kita menang itu kita dikasih waktu 6 bulan untuk mengeksekusi ide kita tuh. Mulai bulan Juni kan, berakhir Desember ini. Jadi artinya sebelum Juni 2013 ini Anda sudah mengirimkan proposal dulu? Iya. Sudah. Sebelumnya saya juga riset kan. Setelah riset baru dapat ide, kita kirim kan. Begitu menang kan, itu yang etapa paling sulit tuh adaptasi ke narasumber kan. Karena kan saya nggak tahu bahasa Tionghoa kan. Terus gitu beda budaya kan. Itu jadi tantangan bagi saya kan. Cukup lama sih kan. Jadi 6 bulan waktunya Anda membuat proses karya ini? Iya, 6 bulan. 6 bulan. Nah, karya ini pengen tahu, apa sih karya-karya Mas Hervin ini berjudul Landscape ini, apa karyanya? Jadi di Landscape Musik Tionghoa Pontianak nih, kita ada 4 output kan. Dengan 4 karya Mas Hervin 4 karya, 4 karya dengan 4 media kan. Jadi kita pakai media buku kan. Di buku itu kita banyak main di fotografi. Buku kan. seperti ini? Ya, seperti ini. Ini bukunya Mas ya? Ini banyak di fotografi kan. Setelah itu kita juga buat film dokumenternya. Durasinya 29 menit. Setelah itu kita membuat rekaman musik mereka. Itu ada 10 lagu instrumen musik tradisional di dalam CD itu ya. Kita ke buku dulu nih barangkali Mas Hervin. Bisa dijelaskan kembali isi dari buku-buku yang Mas Hervin karyakan ini terdiri dari apa saja? Jadi kita karena di Pontianak untuk musik tradisional Tionghoa ini kan berkembang hanya di yayasan. Jadi di Pontianak ini hanya ada 3 yayasan yang melakukan musik ini. Masih terus menggaungkan musik ini? Dari 58 yayasan. Di kelompok mereka juga rupanya faktanya juga minim kan. Dari 58 yayasan hanya 3 yayasan kan, yang bertahan kan. Seperti Halim, Kuning Agung, dan Surya Makmur. Jadi di dalamnya Anda menggambarkan dari 3 yayasan ini terkait dengan mereka yang terus menggaungkan musik Tionghoa ini. Nah di dalamnya Anda bisa memilih-milih dan tahu terhadap musik-musik Tionghoa ini dari mana nih, Mas? Itu kita dapatkan, saya riset kan, itulah. Sebelum dapat riset tuh adaptasinya lama kan. Berapa lama Anda adaptasi?
Iya mungkin hampir 2 bulanan 2 lah. bulan. Jadi saya nggak pernah ada ngomong untuk bilang mau buat ini buat itu. Jadi saya datang bergaul kan. Udah pas waktunya udah agak enak, jadi saya kemukakan kan. Iya. Karena mereka juga takut kan. Apalagi untuk tujuan apa kan. Bertanya-tanya kan, gitu ya. hampir rata kalau untuk tujuan politik mereka sangat takut kan. Aku bilang ini kita budaya kan. Mereka terbuka kan. Rupanya mereka lebih terbuka kan. Jadi terbantu sih dengan sikap-sikap mereka yang. Ya, oke. Nah, uniknya dan selama Anda melakukan riset dan menghasilkan beberapa output ini, banyakkah ataupun sejauh ini 3 yayasan ini mengembangkan musik-musik Tionghoa? Jadi di yayasan itu 3 yayasan itu ada namanya Lause kan. Baik. Lause itu sebutan untuk guru musik. Kan? Jadi murid-murid di yayasan tuh kalau manggil gurunya itu Lause. Iya. Saya pun baru tahu setelah ini. Iya. Kan? Jadi yang tersisa di Pontianak itu hanya 5 Lause. Yang mengajarkan yang musik mengajar Tionghoa. musik ini hanya 5 Lause kan. Mereka umurnya udah di atas 60-an kan. Cuma peran mereka yang kuat gitu. Di tahun 2013 ini mereka bisa meregenerasikan ke kaum muda kan. Dengan cara prosesnya yang Anda lihat, mereka meregenerasi. Jadi di 3 yayasan ini melakukan latihan rutin setiap akhir pekan kan, Sabtu Minggu. Jadi itu siapapun boleh belajar di sana tanpa dipungut bayaran kan. Malah dipinjamin alat. Malah kalau kita tidak ada alat diboleh bawa pulang biasanya. Lause-lause itu kan. Jadi latihan setiap akhir pekan terbuka untuk umum. Oke. Baik Mas Ervin, kita akan harus jeda kembali dan pemirsa tetaplah bersama kami, Bincang Kapuas akan segera kembali.